Itu pernah ngalamin kejadian orang tua saya ikut asuransi. Terus tiba-tiba di tengah berhenti. Dari BNI Life itu justru yang menutup sisa hutang dan ternyata masih ada yang diberikan ke keluarga, ke istrinya. Sambutan dari Bapak Nunung Nurhadi SHMH selaku Ketua dari RCI Race Community Indonesia Chapter Semarang. Silakan Bapak. Saya sendiri bekerja juga kadang-kadang tidak tahu waktunya sampai jam berapa sehingga kesehatan kadang-kadang tidak terjaga. Makanya saya pengen hadir, saya pengen dengarkan dan kira-kira untuk menopang agar itu bisa sehat karena BNI Life kalau nggak salah asuransi juga. Ini biar nanti kawan-kawan di RES kita sampaikan tidak anti dengan insuran, tapi kita anggap itu adalah rumah penjaga yang bisa menjaga kita di setiap saat. Karena biasanya kalau orang Jawa, orang Timur itu mohon maaf, ketika ada asuransi, wah aku kira meh mati kok, asuransi buka asuransi gitu kan. Koyok meh ninggal warisan atau apa gitu. Kita 3 bulan sekali acaranya camping. Besok kita akan camping, jadi jantung harus sehat. Yang mengcover kita juga harus ada. Yang penting ketika kita riding, kita jalan-jalan, ada yang mengcover. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Financial Talk. Kita hadirkan Bapak Vino Roland Manengke selaku Regional Business Head Wilayah Semarang. Waspada serangan jantung di usia muda. Terus terang, ini sering banget kejadian sama kita, baru saya kejadian, begitu saya duduk, istri saya WA, gambar foto sepatu, Pak ini bagus atau enggak, langsung gejala muncul. Terus tadi kalau dari teman-teman race mungkin kalau Pak Nunung ditanya, Pak harga velgnya berapa? Ah itu biasanya muncul tuh Pak. Udah panik duluan, 3 juta mah. Padahal 3 juta satu ya Pak. Nah itu biasa muncul tuh gejala-gejala jantung gitu. Kenapa sih sekarang kita itu perlu banget yang namanya financial planning gitu ya. Karena kalau kita tahu belakangan ini masyarakat Indonesia itu sudah sangat maju soal finansial. Bahkan sekarang finansial itu sudah menjangkau sampai dengan genggaman kita. Dalam hal ini financial teknologi. Kita mau butuh apa aja itu bisa kita laksanakan di tangan gitu ya, mau bayar apa aja itu bisa kita laksanakan atau sudah di ujung jari jempol aja. Nah, kalau kita lihat tanpa perencanaan pengeluaran akan tidak terkendali atau tidak terdeteksi gitu. Ambil contoh gampang. Kemudian teman-teman race community ada di sini. Misalnya kalau ke bengkel ya Pak Nunung. Kalau ke bengkel mau beli velg dari rumah udah browsing nih. Udah browsing velg harga misalnya 10 juta. Begitu sampai ke bengkel ditawarin Pak, nggak sekalian vendornya Pak. Tambah lagi berapa Pak kalau vendor Pak? 2 juta ada ya Pak? Nah udah 12 juta. Begitu 12 juta, Pak kayaknya joknya perlu dibalut sama recaro seater deh, diganti lagi 10 juta, udah 22 juta. Nah itu bisa aja tidak terkendali atau tidak terdeteksi, karena kalau tadi bahasanya lapar mata lah bahasanya. Nah akibat dari itu adalah yang tadi, gejala jantungan, ya Pak ya. Jadi harapannya adalah dengan financial planning kita akan bisa mengendalikan keuangan kita, bahkan mendeteksi pengeluaran yang akan kita keluarin dalam segi keuangan. Kita lihat di sini ada 5 tahapan untuk kita memeriksa keuangan kita itu sehat atau tidak. Yang pertama kita lihat jumlah hutang. Pastikan Bapak Ibu sekalian, utang yang Bapak Ibu punya, mau utang produktif atau konsumtif, itu 50% dari aset yang Bapak Ibu punya. Harapannya adalah Bapak Ibu punya kesehatan finansial yang lebih baik. Kekayaan bersih yaitu sejumlah aset yang dimiliki dikurangi hutang yang dimiliki. Jika hasilnya 0, maka Anda tidak memiliki kekayaan sama sekali. Gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki hutang bersih atau neraca yang positif. Gitu. Jangan sampai berada di titik 0 atau minus. Lalu Bapak Ibu harus cek juga nih arus kas yang ada di keuangan keluarga atau Bapak Ibu sendiri. Kalau bahasa mama saya dulu, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi pastikan pengeluaran Bapak Ibu itu
lebih kecil dibanding pemasukan, sehingga ada spend money yang bisa disisihkan untuk kebutuhan yang lain. Lalu ada dana darurat. Nah, dana darurat ini kejadian paling besarnya adalah ketika kita mendapati periode yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu pandemi ini. Nah, kalau kita tidak siap dengan dana darurat, bisa jadi akan mendapat rasio utang kita, sehingga yang kita tidak prepare sebelumnya, terpaksa kita harus berhutang. Jadi kita lihat di situ dana yang disiapkan dalam keadaan darurat untuk diri Anda dan keluarga Anda. Dan yang terakhir dari 5 step ini adalah asuransi. Gitu. Jadi saya ngomong asuransi ini dalam ruang lingkup keuangan yang sehat. Kenapa? Karena proteksi atas kemungkinan terjadinya risiko keuangan merupakan salah satu indikator penting kondisi keuangan Anda yang sering terjadi adalah sakit dan meninggal. Asuransi ini gini, saya merasakan dulu, kalau sekarang kan udah mulai reda ya pandemi ya, COVID. Kalau Bapak Ibu ingat, awal-awal pandemi itu, COVID itu menyebabkan finansial yang cukup goyah, bukan dari pelaku ekonomi saja, tapi dalam keluarga. Contoh, kalau dalam satu keluarga itu ada yang terkena COVID sekali, otomatis di dalam satu keluarga itu harus melakukan PCR test yang dimana butuh budget. Kemudian setelah itu kalau ada komorbid, harus melakukan pemeriksaan lanjutan dan expand yang lebih dibanding yang sudah seharusnya. Sehingga kalau tadi saya bilang pandemi ini membuat lompatan, nah inilah salah satu lompatannya di mana kalau dulu orang belum terlalu sadar asuransi, sekarang orang udah sadar asuransi. Karena orang udah tahu kalau resiko ini semakin tidak terduga dan semakin dekat dengan kita, berbeda dengan yang dulu. Ini ada prinsip 10, 20, 30, dan 40 yang mungkin Bapak Ibu sudah laksanakan atau yang mungkin Bapak Ibu bisa laksanakan nantinya. Ya, ini saya mau sharing. Nah, 10%. Jadi 10% dari penghasilan Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu alihkan, kita sebut amal lah. Kan kadang-kadang kita setiap dapat penghasilan gitu ya, ada yang kita sisihkan. Kebaikan yang disalurkan adalah memberikan donasi di tempat ibadah atau dalam berupa amal, kemudian diserahkan ke orang tua, memberikan bantuan orang yang membutuhkan. Yang 20%-nya, pastikan 20% yang Bapak Ibu dapat dari penghasilan itu disisihkan untuk dana darurat yang kalau idealnya 6 sampai 12 kali pengeluaran. Jadi itu sudah harus Bapak Ibu sisihkan dalam savingnya Bapak Ibu, tabungannya Bapak Ibu. Sehingga kalau ada keadaan darurat itu bisa digunakan tanpa menunggu income ya dari tempat yang lain. Gitu ya. Lalu dialihkan ke investasi dan yang berikutnya dialihkan dalam bentuk asuransi. Ya, di sini tulisannya UP 10 sampai 15 tahun, artinya uang asuransi yang Bapak Ibu harus siapkan kurang lebih Bapak Ibu hitung 10 sampai 15 tahun ke depan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencari nafkah. 30% cicilan produktif. Jadi cicilan produktif yang dimaksud adalah cicilan rumah, cicilan kendaraan, kemudian cicilan peralatan untuk kebutuhan wajib. Kita tahu semua bisa dicicil, HP bisa dicicil, iya kan? Kemudian furniture bisa dicicil, ya. Kalau istri bisa dicicil nggak Pak Nunung? Oh jangan ya, itu sakit jantung langsung Pak, itu fatal itu. Tapi pastikan cicilan yang Bapak Ibu laksanakan atau Bapak Ibu peroleh adalah yang bersifat produktif. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu lihat, bahkan rumah sekarang kalau kita lihat program pemerintah itu bisa 0%. Artinya sangat memungkinkan Bapak Ibu itu punya cicilan ini yang dalam bentuk 30%. Lalu yang 40% adalah kebutuhan hidup yang jelas Bapak Ibu gunakan sehari-hari untuk belanja gitu ya, untuk makan, kemudian untuk membayar tagihan-tagihan dan yang lain-lain. Nah kalau kita lihat secara wealth management gitu ya, atau pengelolaan dana kekayaan itu ada 3 pilar. Mari kita lihat yang pertama adalah wealth protection atau proteksi dari nilai kekayaan. Proteksi itu di cover oleh apa? Oleh asuransi dan diversifikasi produk. Jadi pastiin Bapak Ibu itu jika mau menjaga kekayaan Bapak Ibu yang sekarang gitu ya, atau kita sebutnya sebagai aset, Bapak Ibu pastikan sudah harus ada asuransi ya.
Kadang kalau ketemu customer gitu dia, bapak belum punya asuransi? Belum. Tapi pakai mobil Pak? Pakai. Mobilnya asuransi? Iya Mas, all risk. Padahal kita tahu all risk itu kan lebih mahal ya Pak dibanding TLO ya. Nah ini harus kita balik nih bahwa konsepnya adalah asuransi itu diperuntukkan utamanya untuk pencari nafkah. Bukan untuk aset dulu gitu ya. Lalu yang berikutnya ada diversifikasi produk. Ya kalau dulu ada pepatah lama katanya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nah ini bagian dari implementasinya yaitu pastiin Bapak Ibu itu punya berbagai macam produk instrumen investasi. Lalu yang berikutnya ada wealth accumulation atau menekankan pada pertumbuhan kekayaan dan akumulasi kekayaan, yaitu dalam manajemen pajak gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah paham soal pajak karena kan kita lihat pemerintah juga concern banget dengan pajak dan juga bisa Bapak Ibu alihkan kekayaan Bapak Ibu itu dalam bentuk investasi. Investasi bisa banyak, bisa yang liquid dan non liquid. Contohnya properti gitu ya. Kalau mau yang liquid itu bisa dalam bentuk reksadana atau bisa dalam bentuk deposito katakanlah ya. Jadi atau mungkin yang lebih keren lagi Bapak Ibu bisa taruh di dalam bentuk saham. Yang terakhir adalah wealth distribution yang Bapak Ibu harus siapin. Wealth distribution adalah kita punya hakikat dasar bahwa manusia itu suatu saat pasti akan kembali gitu ya. Bapak Ibu harus sudah mulai merencanakan yang namanya warisan dan pensiun. Aset Bapak Ibu, dana Bapak Ibu itu mau ditempatkan kemana? Dikasih ke siapa? Lalu pensiun. Nah pensiun ini erat kaitannya di mana Bapak Ibu harus mempersiapkan ketika nanti pensiun Bapak Ibu tidak pusing lagi untuk mencari income. Jadi Bapak Ibu sudah settle lah ketika masuk ke pensiun, mungkin Bapak Ibu tinggal menikmati masa tua dengan cucu katakanlah ya. Nah ini kita lihat, jadi ada prinsip-prinsip investasi, nah di sini ada profil risiko. Jadi profil risiko itu ada yang agresif, moderat, dan konservatif. Kalau agresif itu biasanya kepada orang yang masih punya umur lebih muda, sehingga lebih berani menaruh instrumen investasi yang punya profitabilitas tinggi tapi dengan risiko yang cukup tinggi. Lalu ada yang moderat, moderat itu yang so-so aja gitu ya, yang ya kalau untung ya udah, kalau enggak yang penting enggak rugi gitu ya. Atau yang konservatif, kalau konservatif itu sebisa mungkin enggak rugi gitu, walaupun untungnya cuma 0,01%, yang penting enggak rugi. Ya, nah diversifikasi produk itu ada tabungan, deposito, emas, asuransi, bahkan untuk saham. Jadi sekarang saham sudah nggak seperti dulu, saham bahkan untuk beberapa bank kalau Bapak Ibu punya mobile banking, saham itu udah bisa beli di handphone aja gitu, nggak perlu pakai pialang saham lagi, semua udah sebatas di jempol. Dan pastikan jangka waktu yang Bapak Ibu siapkan itu udah jelas, jadi jangka waktu pendek, menengah, dan panjang itu Bapak Ibu udah setting di depan, sehingga penggunaannya akan tepat sasaran. Nah ini yang saya sebutkan adalah pentingnya perasaan, bukan pentingnya jantungan. Perasaan yaitu perlindungan jiwa dan kesehatan. Apa itu? Ini kita lihat nih siklus kehidupan. Jadi masa kanak-kanak, dewasa, berkeluarga, masa tua hingga meninggal. Nah fase-fase ini harus Bapak Ibu manfaatkan secara baik nih. Kalau kita lihat mungkin gambarnya kecil ya. Jadi dari masih kecil gitu ya, kemudian sudah menjelang umur 30 sampai 40 itu sudah mulai merencanakan dan menyimpan beberapa aset gitu ya. Kemudian sudah di puncaknya itu di umur 50-an. Setelah 50-an biasanya dalam usia pensiun gitu ya. Itu sudah mulai menurun nih. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa dapat mulai mempersiapkan nih karena ada siklus kehidupan. Ini yang Bapak Ibu inti dari pembicaraan kita adalah ini. Resiko kehidupan yaitu sakit, hidup lama, cacat, meninggal. Nah kita baca dari yang sakit. Nah sakit ini beneran. Sakit ini saya baru kerasa ketika sebagai informasi saya salah satu alumnus COVID S3. Udah 3 kali saya, ada yang lebih dari saya mungkin di sini. Nah itu kerasa banget dari COVID yang pertama, COVID kedua, COVID ketiga itu sakit makin kesini tuh makin gak tahu gitu loh. Lalu hidup yang lebih lama. Hidup lebih lama itu menjadi resiko juga Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan hidup lebih lama itu bahagia, belum tentu juga. Apalagi kalau hidup lebih lama dengan kondisi sakit, katakanlah ya. Lalu cacat. Cacat ini berbahaya kalau cacat ini kejadian di usia produktif di mana Bapak Ibu itu punya kesempatan untuk mencari nafkah. Itu harus dipertimbangkan juga tuh. Dan terakhir adalah meninggal. Kalau ini kita udah tahu nih. Suatu saat kita pasti akan meninggal, cuma kita nggak tahu game overnya kapan.
Bisa game over sekarang, bisa 3 bulan lagi atau kapan itu kita nggak pernah tahu. Dengan melihat 4 risiko ini, kita harus mulai mempersiapkan diri kita dengan perencanaan keuangan yang baik gitu. Ini saya bicara sebagai financial keuangan bukan sebagai penjual asuransi. Bapak Ibu harus tahu bahwa asuransi itu dimiliki karena keluarga yang kita tinggalkan nanti itu harus tetap hidup dengan standar hidup yang sama. Karena kita tahu juga kadang-kadang orang ada yang takut beli asuransi, kayak nasabah saya pernah, Mas Vino saya nggak mau beli asuransi. Kenapa Pak? Kalau saya mati uangnya dipakai istri saya nikah lagi. Kok Bapak ketawa Pak? Saya kok merasa sama Pak. Iya kadang-kadang gitu ada Pak, ada nasabah kayak gitu. Cuma kan kalau itu berpulang kembali ke kita ya. Artinya kalau memang mau dipakai itu mungkin amal ibadah kita ada gitu ya. Jadi jangan takut berasuransi karena harus dipikirkan juga setelah kita pergi gitu ya, keluarga yang ditinggalkan itu harus punya standar hidup yang sama. Jangan sampai kita tidak meninggalkan aset atau tidak meninggalkan finansial yang bagus sehingga keluarga kita nanti menjadi terbengkalai. Nah ini slide terakhir saya, puncak kebahagiaan adalah taman surga di akhirat, maka buatlah rencana sebelum terlambat. Gitu ya, karena sebagai informasi Bapak Ibu, setahu saya perusahaan asuransi akan mengcover orang yang posisinya dalam kondisi sehat. Jadi asuransi itu justru dibeli ketika Bapak Ibu itu dalam kondisi sehat. Karena hampir pasti kalau Bapak Ibu membeli asuransi dalam kondisi sakit ya, itu akan banyak persyaratan atau bahkan reject. Jadi ini bukan menakut-nakuti, ini dalam bentuk edukasi sehingga diharapkan ketika Bapak Ibu sekarang masih sehat, maka belilah asuransi di Beni Life. Dari Pak Vino dulu, tadi menceritakan mengenai planning keuangan. Nah seringkali, terutama saya sendiri, itu pernah ngalamin kejadian orang tua saya ikut asuransi. Terus tiba-tiba di tengah berhenti. Kan biasanya ada standar ya Pak, 5 tahun dan nggak boleh putus. Nah akhirnya begitu berhenti di tengah, uangnya hangus Pak Vino. Nah ini kan dari kalau tadi bilang manajemen planning investasi itu kan jadi sia-sia nih. Kita targetnya 5 tahun, ternyata 3 tahun ada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kemudian apa yang sudah kita tabung selama 3 tahun hangus hilang percuma. Nah itu yang menurut saya jadi kendala ketika orang-orang mau ikut asuransi Pak Vino. Dan terus terang saya sendiri juga masih ragu di situ karena pengalaman di keluarga saya enggak cuma 1 tapi 2 orang. Tadi saya terinfo keluarga ya Pak Didi ya. Ada yang ngikutin asuransi, kemudian setelah berjalan berapa tahun tidak bisa melanjutkan, akhirnya dana yang tersimpan hangus gitu ya Pak. Nah mungkin kalau saya jawab secara umum karena kebetulan saya belum terinfo soal produk asuransi yang diikuti oleh orang tua gitu atau keluarga. Yang mungkin harus Pak Didi dan kita semua ketahui adalah ketika kita membeli asuransi, asuransi apa yang kita beli gitu. Karena asuransi itu terus terang Bapak Ibu banyak. Jadi asuransi ada yang mengcover hanya untuk simpanan doang, ada. Kalau dulu ada yang punya BUMN gitu ya, kalau Bapak Ibu yang dulu pernah lihat ada yang disimpan nanti begitu SD cair untuk anak SD, kemudian ada yang begitu SMP cair lagi. Ya itu asuransi tradisional namanya. Ya, kemudian kalau yang selama ini kita lihat ada juga asuransi unit link, itu yang berbau investasi. Jadi ada asuransi yang di dalamnya juga diikutsertakan investasi. Nah, tetapi kalau based on history gitu ya, yang kejadian di Indonesia banyak nasabah itu komplain karena ketika penjelasan di awal itu berbeda dengan spek produk yang ada. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu sekarang akhirnya DPR mengeluarkan peraturan terkait dengan PAID. Kalau Bapak Ibu browsing ada namanya PAID, itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Sehingga meminimalisir terjadi yang kami sebut mis-selling. Nah kalau yang mungkin kalau saya screening dari awal yang dari Pak Didi, besar kemungkinan itu adalah produk unit link. Kenapa? Karena kalau produk unit link, produk unit ini itu di dalamnya terkandung manfaat asuransi dan investasi gitu. Yang di dalamnya ada biaya-biaya yang diperuntukkan untuk asuransi dari orang tua. Yang setiap bulan akan bahasa pasarnya adalah yang memotong investasi yang Bapak Ibu punya gitu. Yang mungkin pada saat awal belum sempat dijelaskan atau yang lain-lain gitu ya. Sehingga
kalau sampai dengan waktu tertentu kemudian dicek polis tersebut nggak bisa lanjut dan saldonya habis, bisa jadi saldonya habis dikarenakan saldo mengendap itu diperuntukkan untuk membayar biaya yang berjalan gitu Pak Didi. Gitu. Sebenarnya ada apa namanya trik yang lain kalau Bapak Ibu sekalian misalnya pada saat tertentu keadaan finansial kurang begitu bagus sehingga belum bisa membayar. Di beberapa perusahaan asuransi setahu saya ada yang namanya cuti premi gitu. Jadi cuti premi Bapak Ibu sekalian itu untuk sementara tidak bayar dulu lah seperti kata dasarnya cuti gitu ya. Nanti dengan beberapa ketentuan ketika nanti Bapak Ibu finansial sudah stabil itu bisa dilanjutin lagi. Sehingga manfaat asuransi yang sudah dibayar tadi Pak Didi itu tidak hangus. Gitu sih Pak. Mungkin penjelasan secara umum kurang lebih seperti itu. Saya mau memberikan testimoni ini untuk BNI Life. Baik, Bapak memang kita untuk resiko tadi kan ada 4 resiko ya. Nah salah satunya adalah tutup usia yang mana kita nggak tahu ya kapan terjadinya. Kita punya usaha keluarga, kemudian akhirnya karena kita menilai kalau orang tua kan resikonya lebih tinggi. Nah jadi ini adik saya itu mengajukan kredit usaha di salah satu bank. Kemudian ditawarkan untuk ada asuransi yang mana nanti bila mana adik saya terjadi sesuatu maka nanti hutangnya itu tidak dibebani ke keluarga. Nah karena kemarin kreditnya itu menggunakan BNI Life untuk kayak asuransinya gitu. Adik saya sudah tiada sekarang. Jadi ya terima kasih kepada BNI Life, ternyata dari BNI Life itu justru yang menutup sisa hutang dan ternyata masih ada yang diberikan ke keluarga, ke istrinya lebih tepatnya seperti itu. Jadi terima kasih, mungkin itu aja.